Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Aziz Baswedan di channel Al Aziziyah TV. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan informasi atau gambaran bagaimana kalau kita melakukan ibadah umroh dengan menggunakan pesawat Oman. Kali ini kita akan tunjukkan tutorial atau bagaimana agar perjalanan Bapak Ibu lebih lancar sehingga tidak menimbulkan antri di Muscat ya. Jadi kalau penerbangan Oman itu Jakarta, Oman, kemudian Oman di Muscat ya kotanya. Biasanya kita ada yang bermalam, ada yang langsung lanjutan menuju ke Jeddah maupun Madinah. Yang saya bahas adalah pada saat di Muscat. Nah, di Muscat itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita landing, maka jamaah akan turun ke terminal, diarahkan ke bagian transfer. Nah, kalau transfer berarti Bapak Ibu tidak melakukan keluar dari bandara, nggak ada masalah. Nah, pada saat di Jakarta Bapak Ibu sekalian biasanya akan diberikan boarding pass sebanyak 2. Yang pertama itu boarding pass Jakarta Muscat. Yang kedua baru Muscat ke Saudi, Jeddah ataupun Madinah. Nah, untuk memudahkan perjalanan Bapak Ibu sekalian, walaupun dibantu oleh tour leader, tapi ada baiknya Bapak Ibu mengenali situasi kondisi di Muscat. Bapak Ibu nanti oleh tour leader, maka tour leader itu akan lapor, akan memberikan seperti ini. Ini artinya visa transit, ya, visa untuk keluar dari bandara Muscat, ya. Kalau kita transit untuk bermalam atau city tour, ya. Apa aja isinya? Ya, yang pertama itu negara kita, ya, dari Indonesia atau dari sini yang pertama ya. Nama, siapa kita, kemudian negara Indonesia, kemudian di sini adalah nomor paspor, ya, nomor paspor yang ada di paspor, ya. Kemudian tanggal issued, ya. Tanggalnya berapa, ya, yaitu dibuatnya paspor itu, kemudian tanggal lahir Bapak Ibu, ya, atau anak atau saudara kita. Kemudian di sini ini adalah kedatangan, jadi tanggal kedatangan, kemudian flight, ya, kemudian jam, lalu keberangkatan, ya, keesokan harinya. Sama tanggal keberangkatan, kemudian flightnya ini ngambilnya dari boarding pass, ya, kemudian jamnya. Oke. Nah, yang terakhir adalah kalau kita bermalam tidak sekedar transit, maka ada hotel yang dituju, ya, ada hotel yang dituju. Biasanya kalau hotel ini satu grup sama semua. Yang beda itu kalau misalnya nama, ini negara sama semua. Nah, kemudian kedatangan dan keberangkatan itu sama semua. Yang membedakan adalah nomor paspor, kemudian paspor dibuat sama tanggal kelahiran. Nah, itulah untuk mempermudah supaya apa? Karena kalau ini bagi tour leader yang juga baru pertama kali transit di Oman, kemudian kita harus keluar dari Muscat, maka ini untuk memperlancar. Kenapa? Karena kalau hanya 1-2 orang mungkin nggak terlalu lama. Tapi kalau 40 atau 45 atau bahkan lebih, ya kan, apalagi nanti ada yang sudah sepuh-sepuh atau sudah tua, tentunya akan dibantu dengan jamaah lain atau anaknya yang lebih muda. Gitulah kira-kira gambaran. Nah, setelah kita keluar transit di Muscat, maka kita akan menuju ke Saudi. Sedangkan kebiasaan pulang, kita tidak lagi memerlukan mengisi seperti ini. Karena waktu kita check in itu akan dari Saudi mendapatkan 2 boarding pass dan sifatnya transit aja.
sekitar 2 jam. Demikianlah Bapak Ibu tutorial atau bagaimana mempermudah kita berangkat umroh melalui Oman dengan pesawat Oman melalui bandara yang ada di Muscat. Ini mudah-mudahan menjadi informasi agar kita perjalanan lebih mudah, lebih lancar dengan adanya informasi ini. Bapak Ibu, kalau misalnya informasi ini sangat membantu, bisa Bapak Ibu share ya ke kawan-kawan kita yang lain, dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan komen. Tapi komennya yang bagus-bagus ya, cukup didengarkan aja sebagai kritikan kita agar kita bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.